boards to the flowers with a heart that's full of love for everything. Walk with me now, let the rains of blessing flow. Isn't everything more beautiful since we have found the Lord? His love is oh so wonderful, filling me like never before. His love is oh so bountiful, raising up for us all. His love is oh so wonderful, filling every day with song and joy like the rain will forever fall from His wonderful love. Come and read from the Word. Come and read from the Word, and we'll search to understand. As we read the many verses as we seek to know His plan. When you pray, the things that will go far. Isn't life so wondrous and so full? God is by your side. His love is oh, so wonderful. Like never before. His love is oh, so bountiful. Sing out for us all. His love is oh, so wonderful, filling every day with song and joy like the rain forever. His wonderful love. It's oh, so wonderful, filling me before. His love is oh, so bountiful. Sing out for us all. His love is oh, so wonderful. So enjoy like the rain forever fall. It's wonderful love. Enjoy like the rain will forever fall. It's wonderful love. Teman-teman, sejauh ini kita berproses panjang di PMK. Teman-teman menjadi jemaat setia, teman-teman kemudian di-sharingkan untuk jadi pelayan, dan kini di-sharingkan untuk menggumulkan menjadi seorang pengurus. Seberapa jauhkah teman-teman sudah bergantung kepada Tuhan? Sudah betapa lekatnya kah teman-teman dengan Tuhan? Apakah selama ini kita hanyalah orang-orang yang hanya mengandalkan pikiran kita sendiri saat akan memutuskan menjawab iya atau tidak, saat akan mengambil keputusan? Mari teman-teman, kita yang masih sering melupakan Tuhan saat mengambil keputusan-keputusan pribadi, kita mau mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita ambil waktu untuk mengakui dosa-dosa kita.
Amin. Untuk itu, teman-teman, marilah jadi orang yang berani berkata kepada Tuhan, Tuhan, ujilah aku. Lihatlah ke dalam hatiku, apakah aku betul-betul cinta padamu. Bila aku cinta padamu, apakah aku sudah melibatkan engkau dalam setiap keputusanku dan dalam setiap pikiran-pikiranku? Mari jadikanlah lagu ini sebagai pernyataan kepada Tuhan agar Tuhan menguji dan menyelidiki hati kita. Kita nyanyikan bersama-sama, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Meminta dengan kasih untuk Kak Maria memimpin kita dalam doa firman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, selidikilah hati kami, dan biarlah Tuhan menguji hati kami. Apakah Tuhan melihat motivasi kami di dalam melayani Tuhan sesuai dengan apa yang turut kehendak-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami bisa melihat tujuan yang baik dan yang benar dan yang sempurna dari apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kami dipanggil mengerjakan pelayanan melalui PMK UPJ. Bukan kebetulan Tuhan menghadirkan persekutuan mahasiswa Kristen di kampus kami. Kami mensyukuri kehadirannya. Dan kami saat ini juga bergumul untuk bertanya kepada Tuhan, apakah yang Kau kehendaki dalam hidup kami
untuk melayanimu melalui PMK UPJ. Biarlah kami mengerti bagaimana kami bisa menemukan pimpinanmu dan mengalamimu. Biarlah di dalam ketaatan dan juga di dalam iman, kami belajar melangkah kalau memang yang Tuhan mau adalah kami memberi diri, menyerahkan diri kami. Kiranya Tuhan menuntun kami dan juga di dalam secara khusus pemberitaan firman malam hari ini, biarlah Roh Kudus berbicara kepada kami di tempat masing-masing. Tuhan menyapa kami lewat firman-Mu. Kami mau membuka firman-Mu, bukalah hati kami. Arahkan hati kami dan pikiran kami kepada Tuhan. Jadikan tanah hati kami subur dan gembur. Suara manusia yang kami dengar, ubahkan menjadi suara Roh Kudus yang berbicara kepada kami. Tolong hamba-Mu dalam ketidaklayakan, Tuhan berkenan. Kiranya juga teman-teman dalam keterbatasan, pimpinlah kami semua ya Tuhan, di dalam mengerti kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan pemilik hidup dan pelayanan ini, kami berdoa bersyukur. Amin. Ya teman-teman, selamat malam. Dek, aku belum bisa share screen. Sorry, Bro. Sekarang udah bisa kah? Coba. Ya, semoga adik-adik dalam keadaan yang baik. Baik dalam arti tidak harus ini ya, bahagia, lagi happy. Tapi dalam keadaan di mana teman-teman juga tunggu ya. Oke, ini ya. Udah lama ya nggak pakai Zoom. Jadi kayak canggung sendiri. Oh, udah ada ya burung-burungnya ya. Oke. Iya, teman-teman, semoga dalam keadaan yang baik, meskipun teman-teman dalam pergumulan, baik itu bukan berarti tidak ada pergumulan ya. Dan kita bersyukur saat ini ada di dalam pembinaan pertama, calon pengurus, ini menjadi momen yang baik untuk kita memulai proses regenerasi ini, yang secara khusus tuh membina teman-teman, yang kedua adalah memperlengkapi teman-teman gitu. Dan bersyukur untuk kehadiran adik-adik ya, memberi waktunya untuk menikmati dibina hatinya dan diperlengkapi juga dalam pemahaman. Tentu teman-teman bertanya gitu, kenapa harus gue yang di-sharingin? Kenapa harus gue di bagian ini, di bagian itu? Kamar nggak tahu ya, teman-teman apakah di-spill gitu di bidang apa, teman-teman dikasih, atau setidaknya teman-teman sudah ada sedikit pengantar gitu, di bagian mana nanti teman-teman secara khusus berfokus untuk mengerjakan bagian pelayanan kepengurusan. Tapi pertanyaannya teman-teman sebelum jauh, kenapa gua gitu? Seandainya memang kita yang dipilih gitu, apa respon teman-teman? Apakah teman-teman akan menjawab karena nggak enakan sama flow? Apakah teman-teman menjawab karena teman gua ikut, masa gua nggak ikut gitu? Apa respon teman-teman waktu dipercayakan? Gua punya waktu. Gua dari dulu sih, dari awal mau masuk, sudah masuk PMK tuh emang udah pengen jadi pengurus. Teman-teman punya banyak motivasi, teman-teman punya banyak tujuan. Tapi kalau memang teman-teman dipanggil, apakah teman-teman mau memberi diri di dalam ketaatan? Gitu. Tapi kalau teman-teman mungkin jadi beban ya, dipercayakan pelayanan ini, tapi itu yang Tuhan kendaki, apakah teman-teman mau tetap memberi diri? Bahkan kalau mungkin itu yang Tuhan minta untuk lepaskan bagian yang lain untuk bisa berfokus di dalam melayani Tuhan. Apakah teman-teman merela melepaskan yang lain demi bisa mengambil pelayanan ini? Nah, kita akan sama-sama disetting hatinya. Teman-teman kan disuruh berdoa, disuruh untuk bergumul. Apa sih bergumul itu? Mungkin beberapa teman-teman ada yang belum terlalu familiar, atau mungkin ini kali pertama teman-teman ngerti belajar apa sih bergumul, terus nanya gitu, Kak,
bergumul tuh apa gitu. Nah, kita akan sama-sama men-setting hati kita untuk mulainya itu di titik nol yang sama gitu. Kita bertanya sama diri kita dan bertanya kepada Tuhan, apakah kalau Tuhan panggil aku mau taat? Dan apakah kalau Tuhan tidak panggil, aku akan tetap masuk, atau memang di sini bukan bagianku? Kita akan mulai di dalam proses bergumul ini. Sorry, kamar belum matiin, ribut. Kita akan mulai di dalam proses bergumul sampai nanti di bulan Juli akhir, teman-teman menjawab, itu semua di dalam satu kesamaan mendoakan dan juga bergumul yang benar, mencari kehendak Tuhan. Gitu. Nah, kita akan baca di dalam Yosua 6, cukup panjang cerita ini, tapi semoga bisa tetap dimengerti ya, ayat 1 sampai ayat ke-27. Oke, boleh minta tolong Bima bacakan bagi kita semua, sama Kezia. Oke, jangan deh. Michelle ya, Michelle sama Bima, bolehkah tolong bacakan? Bima yang pertama, yang genapnya Michelle. Silakan, boleh berganti-gantian ya. Untuk kita semua, boleh minta tolong kedua teman untuk membacakan secara responsorial. Oke, Kak. Yosua 6 ayat 1 sampai ayat 27. Jack sudah kedengeran ya, Kak? Oke, Yosua 6 ayat 1. Dan pada itu Yeriko telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Ayat 2, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ayat 3, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lama. Ayat 4, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Ayat 5, apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Ayat 6, kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Ayat 7, dan kepada bangsa itu dikatakanlah, majulah, kelilingi kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Ayat 8, segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Ayat 9, dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala dan barisan penutup pengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Ayat 10, tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah. Maka kamu harus bersorak. Ayat 11, demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu.
Ayat 12, keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi. Lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Ayat 13, maka berjalanlah juga ketujuh imam itu yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup pengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus menerus ditiup. Ayat 14, demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Ayat 15, tapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi, ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Ayat 16, lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Ayat 17, dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkannya. Hanya Rehab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup. Ia dengan semua orang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Ayat 18, tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah menghususkannya, dan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Ayat 19, segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Ayat 20, lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Ayat 21, mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Ayat 22, tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu, Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, dan bawalah keluar perempuan itu, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Ayat 23, lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Ayat 24, tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Ayat 25, demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya, serta semua orang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua untuk mengintai Yeriko. Ayat 26, pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Ayat 27, dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Ya, makasih buat Michelle sama Bima. Boleh minum kali ya. Dapat panjang. Iya, teman-teman. Saya berikan judul untuk malam hari ini kita renungkan adalah Knowing God.
knowing God's way, trust and obey, gitu. Iya, bagaimana kita memulai untuk menjadi pengurus. Sebelumnya kita bertanya sama Tuhan, apakah ini yang Tuhan mau? Kalau Tuhan mau, apa responmu? Kita sharingin adik-adik pelayanan bukan untuk adik-adik jawab iya atau tidak. Kalau adik-adik jawab ya, ya mungkin teman-teman kakak-kakak tim formatur pasti bersukacita. Kalau tidak, ya mungkin mereka punya kesedihan. Tapi ini bukan tentang teman-teman harus jawab iya dan mau bersedia jadi pengurus. Tapi ini tentang teman-teman mau taat. Kalau iya, karena taat. Kalau tidak pun menolak jadi pengurus karena taat. Dan kita mulai mau kepada ketaatan, kita belajar untuk punya iman. Langkah iman untuk bisa taat. Kita akan mulai pergumulan menjadi pengurus dengan punya sikap hati taat dan iman. Nah, ini tahun 2019 saya foto di kampus S2 Kamar, STT Jakarta, Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Saya berfoto dengan salah satu adik kelompok kecil saya yang bedanya 5 tahun, tapi kami ketemu di kampus, Kamar jadi alumni, lalu kami, aku kelompok kecilin dia, kayak Kamar sekarang alumni, kelompok kecil sama Ivan dan Feral Marcel. Nah, adik ini kemudian tahu saya STT, dia juga kasih proposal sama orang tuanya mau studi lanjut. Dan dia pun ambil studi magister di UI, jurusan Fakultas Hukum. Jaraknya sekitar 3 kilo kampus STT Jakarta Cikini dengan UI Salemba. Ketepatan harinya sama, dan kami kuliahnya malam. Karena kelas karyawan, adik saya jam 5, Kamar mulainya jam 6:30. Kami jalani proses studi lanjut ini selama 3 tahun, sejak 2016 sampai 2019. Saat itu teman-teman, Kamar ini anak rumahan, nggak pernah ngekos, karena dari kecil sampai kuliah itu di Serang, kampus S1 Kamar, Untirta. Jadi baru ngekosnya justru setelah umur 28. Jadi orang kalau ngekos kan waktu S1 ya, merantau. Justru di saat mungkin generasi saya menikah, Kamar malah diizinkan kesempatannya studi. Proses itu nggak mudah. Masa-masa ini menjadi masa-masa titik terendah hidup. Dan saat itu Mindo, nama adik ini, yang menemani proses kami sama-sama belajar untuk beriman dan juga belajar untuk taat. Kami meyakini studi lanjut adalah kehendak Tuhan dalam hidup kami. Maunya sih saat itu adalah menikah. Umur 28 pada waktu itu pasti harapan orang tua dan orang-orang terdekat, ngapain studi lagi, menikahlah. Masalahnya belum ada orangnya ya yang mau ngajak nikah. Tapi saya belajar berani melangkah dalam iman, dalam ketaatan. Saya mulai proses keluar dari rumah, saya merantau, dan saya hidup mandiri. Bahkan Kamar waktu kerja pun jadi alumni sebagai staf perkantas itu pulangnya ke rumah. Gitu. Jadi ini pengalaman yang tak terkatakan. Dulu pernah sharing sama Ivan ya, gitu. Ini masa-masa yang berat. Ivan juga kuliah masa-masa berat karena ditinggal papanya di saat semester-semester awal. Dan itu terjadi juga pada saya. 4 bulan waktu Kamar mulai sekolah, bapak ninggalin. Dan saat itu kolaps.
keuangan kolaps. Kamar itu dibeasiswain sama perkantas, sama kantor. Tapi kondisi saat itu keuangan kantor kolaps. Kantor ngutang sama kamar itu hampir 21 juta. Dan saat itu kamar udah pernah nabung ya untuk persiapan pernikahan, ada sedikit yang aku sisihkan. Sampai akhirnya uang itu harus keluar untuk bayar semester 1, 36 juta. Semester 2, bayar 7 juta. Dan itu bayar dari tabungan yang kamar kumpulin selama 7 tahun. Kenapa kamar bisa punya seperti itu? Nah, itu juga ada proses dari hibah orang tua dan juga waktu itu udah sempat menabung untuk menikah. Tapi ternyata gagal. Nah, adik-adik, waktu ngejalanin fase studi lanjut, uang saya itu cuma 20.000. Pernah makan Indomie seminggu berhari-hari lah. Tapi saya ingat saya makan Indomie sampai 2 hari. Menangis sambil makan. Wah, saya bilang sama Tuhan, apa salah ya ngambil keputusan studi? Kalau tahu ternyata Bapak meninggal, wah nggak berani sih ngambil studi. Tapi teman-teman dalam prosesnya, saya harus cari uang. Nggak bisa nih nungguin kantor untuk bayarin beasiswa. Singkat cerita teman-teman, kamar memilih untuk kerja sambil kuliah. Dan pilihan itu kamar ambil untuk ngegojek. Saat itu Uber. Proses ngerja pernah celaka. Karena motor itu diminta, Tuhan aku pengen punya motor untuk pelayanan. Tapi ternyata kamar pakai untuk justru cari uang. Bayangin dapat 9.000 aja itu, wah berharga sekali buat saya makan siang, makan malam. Sampai akhirnya teman-teman, kamar ngerjain proses itu. Tapi saya bertanya, apakah benar Tuhan saya salah mengambil langkah untuk studi lanjut? Karena kok rasanya berat banget. Kamar khawatir, gimana semester-semester selanjutnya bayar 20 juta? Dari mana uang seorang full-timer dengan kamar itu gaji dicicil? Mungkin tidak lebih dari UMR, cukup saja teman-teman. Marah sama Tuhan saat itu. Udah mau nikah tapi kok Tuhan nggak tunjukkan orangnya. Ada juga yang bukan sesuai dengan kecocokannya nggak sama, akhirnya lewat. Ada yang datang nggak cocok, yang Kak Mar suka malah justru dia nggak suka. Sampai akhirnya ya sudah, studi. Kok baru mulai berduka, dan itu nggak mudah, 1 tahun masa-masa berduka. Udah sempet mau berhenti, perkantas nggak dukung. Kemana orang-orang yang dulu bilang aku akan mendukung, hilang. Dan yang tersisa cuma Mindo. Wah, rasanya bawa motor tuh udah pengen nabrak aja sih. Saking ini ya, kayak mengasihani diri. 2 bulan lumayan bisa makan, bisa isi bensin. Tapi makannya tentu nggak mungkin ya jajan gitu, makan yang enak. Itu masa-masa yang kamar sebut masa rawa payah. Rawa payah itu tuh masa-masa lumpur hidup. Semakin gerak tuh makin tenggelam. Kecewa sama Tuhan di saat itu. Dan mempertanyakan, salah nggak ya? Gitu. Nah, tapi teman-teman dalam proses kamar khawatir pun, kamar mengambil pilihan jalan sendiri untuk ngubah. Sampai akhirnya celaka. Kamar berpikir bagaimana bertahan hidup.
berhadapan dengan kekhawatiran itu, Kamar memilih untuk dari pagi sampai sore nguber, teman-teman, sampai ke Jakarta, nangis, ngebawa penumpang turunin nangis, saking pedihnya merasa ditinggal sama orang-orang saat itu. Bertanya terus sama Tuhan, inikah kehendak Tuhan nguber? Tapi ya teman-teman, mau itu kehendak Tuhan, mau itu bukan kehendak Tuhan, saat itu adalah yang penting makan. Teman-teman juga mungkin pernah bergumul ya, khawatir tentang apapun, pemeliharaan hidup, tentang studi, tentang relasi, bahkan mungkin hal ini. Kalau aku terima pelayanan ini, nanti itu. Ya. kameranya mati ya. Tapi kedengaran kah? Oke. Kedengeran, Kak. Iya. Oh, kegoyang. Iya. Mungkin teman-teman berpikir tentang pelayanan ini ke depan pasti jadi hal yang harus dipikirkan masa-masa karena akan banyak hal yang teman-teman harus relakan. Teman-teman diminta berkorban. Teman-teman diminta untuk bahkan harus memberi dirimu. Berhadapan dengan penawaran tanda kutip ya. Mau nggak untuk jadi pengurus? Teman-teman sedang menimbang, itulah bergumul, menimbang. Apakah ini kehendak Tuhan? Apakah aku harus terima atau enggak? Apakah aku harus melangkah dengan iman atau tidak? Apakah taat atau tidak? Jangan sampai lari kalau itu adalah panggilan Tuhan. Tapi juga jangan takut kalau memang Tuhan yang pilih dan panggil, melangkahlah dengan iman. Di sana ada pemeliharaan Tuhan. Asal mau taat, kita bisa tahu kehendak Tuhan. Dan untuk tahu kehendak Tuhan, punya sikap hati mau taat. Taat aja dulu, beriman aja dulu. Ke depan ya udah, nanti proses yang Tuhan akan pimpin. Kamar taat aja masuk. Kamar beriman aja masuk. 100 juta itu uang yang Kamar nggak pegang. Tapi kok bisa lulus? Dari mana? Tentu di awal meragukan, ini kehendak Tuhan bukan ya? Tapi Kamar meyakini ini kehendak Tuhan. Tapi dalam prosesnya kok banyak pergumulan. Sampai mengambil pilihan untuk kerja, ngojek. Saat kecelakaan Tuhan tegur, aku nggak minta itu, kenapa kau lakukan? Dan akhirnya kecelakaan hari ini efeknya terasa sakit. Motor rusak. Nah, kita dipanggil untuk taat dan setia. Semoga pelayanan ini dimulai dengan sikap hati itu. Masuk ke dalam proses kita menelaah teks perikop kita, kita menemukan cerita yang tadi Bima sama misal bacakan, itu kisah yang kalau teman-teman serius membacanya, teman-teman itu kita ketemu kisah perang. Kisah perang di mana teman-teman Allah mengizinkan manusia membunuh manusia. Di PL itu kita ketemu Allah yang bengis. Tapi teman-teman, ini bukanlah kisah invasi semata-mata. Ini bukanlah tentang kisah peperangan militer. Tapi ini bicara tentang kesetiaan Tuhan terhadap umatnya. Tuhan mau bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan saat itu konsep pembunuhan di PL diizinkan, tanda kutip ya, Allah. Jadi teman-teman, dari sini tuh kita belajar melihat
Allah yang setia. Di dalam proses kita mau taat dan kita mau beriman, mungkin ada keraguan. Inikah kehendak Tuhan? Tapi belajar dari teks ini kita akan lihat bagaimana seorang pemimpin muda, Yosua, dalam kegentarannya untuk menyerang Yeriko, dia bertanya sama Tuhan. Dia tunggu Tuhan, apakah aku harus menyerang? Bagaimana aku harus menyerang? Yang mana yang Tuhan mau untuk kami lakukan? Dia meyakini ada Tuhan. Nah, kita akan sama-sama lihat, belajar melihat kesetiaan Tuhan untuk bisa taat dan beriman. Jauh teman-teman, sebelum Tuhan Yesus lahir, ada zaman pada tahun 1400 sebelum Masehi, pernah terjadi peristiwa hebat dan itu tercatat di dalam sejarah. Ada peperangan wilayah di dalam wilayah Kanaan, dicatat teman-teman oleh narator yang menuliskan ini, mungkin Yosua teman-teman, bahwa ada satu bangsa kecil mau masuk ke Kanaan, tanah perjanjian, dan kota pertamanya itu adalah Yeriko. Jadi tanah Kanaan itu kayak provinsi. Kalau mau masuk ke dalam provinsi itu tuh ada kota gerbangnya ya. Nah, itu Yeriko. Sebelum mau masuk ke Yeriko, bangsa Israel harus melewati Sungai Yordan. Mereka pernah lewati Sungai Teberau, dan itu dipimpin oleh Musa. Kalau kita baca di pasal-pasal 1 sampai Yosua pasal 5, kita akan ketemu Yosua memimpin penyeberangan ke dalam melewati Sungai Yordan. Tapi setelah ke Sungai Yordan, mereka harus melewati kota Yeriko dulu sebelum masuk ke dalam Kanaan itu sendiri, pusat kotanya. Tapi masalah yang terjadi adalah Yosua melihat kota Yeriko itu di gembok yang besar dan tebal serta tinggi. Itu yang membuat Yosua menunggu. Saya bacakan di pasal yang Yosua 5 ya, ayat 13 sampai ayat 15. Kamar akan bacakan, teman-teman boleh perhatikan ya. Panglima bala tentara Tuhan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jadi Yosua ketemu malaikat dalam rupa seorang prajurit perang, panglima perang ya. Dia tanya, "Hei, ini kawan atau lawan?" Jawabnya di ayat 14, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan," jadi malaikat. "Sekarang aku datang." Waktu Yosua dengar itu, Yosua langsung sujud, langsung menyembah, dan perhatikan apa yang disampaikannya. "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Yosua tahu yang ngomong itu malaikat Allah membawa pesan Allah. Ayat 15. "Tanggalkan kasutmu, suruh lepas sepatunya, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Waktu Yosua ketemu malaikat Tuhan itu langsung mengkonfirmasi, "Lepas kakimu, karena tempat kamu berdiri itu kudus." Di dalam bagian ini, teman-teman, Yosua itu baru habis baru menyeberang Sungai Yordan loh, dengan cara yang sama. Allah bukakan itu, mereka lewat. Yosua itu mengalami kuasa Allah yang besar yang dia lihat, dia alami, sama seperti pemimpin sebelumnya Musa. Dia ikut di dalamnya kan, Yosua. Tapi saat dia lihat Yeriko,
Dia nggak siap. Perhatikan ayat 1. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, temboknya itu ya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta pahlawan-pahlawannya. Jadi Yosua menunggu Tuhan ngomong apa. Apa yang mau kau katakan? Dan apa yang dikonfirmasi sama Panglima Bala Tentara Allah itu? Engkau akan menang. Tapi apakah Yosua menyerang langsung? Tidak. Yosua menunggu Tuhan ngomong. Di tempat yang kudus, Allah menyampaikan pesannya. Yosua mungkin sedang duduk merenung di atas bukit. Dia risau, dipenuhi dengan pertanyaan dan pikiran. Sambil mengamati kota Yeriko yang ada di bawah itu, teman-teman. Dengan sedikit gelisah mungkin dia bertanya dalam hatinya, akan masukkah? Akan berhasilkah? Akan menangkah? Akan bisa direbutkah? Tentu kalau dia melihat bagaimana Tuhan menuntun Musa, bahkan menuntun dia bisa melewati sungai Yordan, harusnya dia nggak perlu mempertanyakan dan nggak perlu menunggu. Tapi setiap langkah Yosua menunggu Tuhan ngomong dulu. Apa yang mau engkau katakan kepada hambamu ini? Adik-adik, perhatikan, Yosua dikonfirmasi, diteguhkan, jangan takut, jangan gentar. Kalau lihat Yosua 1, sebelum Yosua dipilih menggantikan Musa, apa yang Allah sampaikan kepada Yosua? Jangan takut dan gentar. Aku Allah yang sama memimpin Musa, aku Allah yang akan memimpinmu, memimpin umatku masuk ke tanah perjanjian. Jangan takut dan gentar. Banyak proses yang Yosua udah lihat dari masa pemimpinnya sampai dia yang terima pelayanan kepemimpinan. Yosua tetap setiap melihat kota besar dengan gambaran pasti kekuatan militer kota Yeriko dengan benteng temboknya itu, ya prajurit Israel mah nggak ada apa-apanya. Yosua selalu punya ketakutan, maka selalu pesannya jangan takut. Ternyata Yosua sekalipun dia udah melihat hal-hal yang ajaib dan besar, kalau ngelihat masalah tetap aja sih dia khawatir. Maka selalu dibilang seperti itu. Padahal dia pemimpin, harusnya dia yang lebih kuat. Nah, teman-teman, Tuhan berbicara di dalam kekudusan. Tanggalkan, itu tempat kudus. Allah berbicara di dalam kekudusan. Saat teman-teman diminta untuk bergumul, mendoakan pelayanan ini, teman-teman tuh diminta untuk diundang untuk mari dengar suara Tuhan, ngomong apa. Coba lihat Tuhan bicara apa. Kamu punya kekhawatiran, kamu punya kegentaran, tapi apakah kamu dengar Tuhan ngomong jangan takut, jangan gentar. Dan Tuhan ngomong itu, Tuhan panggil kita di dalam pelayanan yang kudus. Mari kita melihat pelayanan ini adalah pelayanan yang kudus. Jangan main-main dengan pelayanan ini. Tuhan memanggil Yosua di dalam kekudusan. Tempat kau berdiri itu kudus. Lepaskan kasutmu.
tempat di mana teman-teman dipanggil melayani di PMK UPJ, itu panggilan yang mulia. Jangan melihat itu hanya semata-mata organisasi, tapi itu pelayanan yang berharga. Apa yang mungkin masih kotor, tanggalkan. Apa yang mungkin masih ada motivasi yang tidak sesuai, dismotivasi, tanggalkan. Mungkin ada dosa, tanggalkan. Mungkin ada ketakutan, kegentaran, tanggalkan. Dan dengarlah suara Tuhan. Apa yang Yosua dengar? Yang Yosua dengar adalah pimpinan dan juga janji penyertaan Tuhan. Apakah Yosua memang sedang takut dan gentar? Sebagai pemimpin, iya. Apalagi dia melihat umat yang dipimpinnya. Wah, kalau ngelihat umat yang dipimpinnya, tentu teman-teman, Yosua sih pasti akan ngomong sama bala tentara ini, aduh ini bangsa yang tegar tengkuk Tuhan, gitu. Tapi teman-teman, Yosua pun dalam pengalaman melihat kuasa Tuhan, mujizat-mujizat, waktu dia dipimpin oleh Musa, bahkan dia sendiri sudah mengalami itu. Tapi waktu dia melihat tembok itu besar, tembok Yeriko, ya tetap dia takut. Sekalipun Yosua menerima janji penyertaan Tuhan, jangan takut dan gentar, aku akan membawamu kepada keberhasilan, aku akan menyertaimu. Bahkan dia itu yang membuat khawatir. Kita khawatir karena kita lebih berfokus pada masalah daripada kepada kesetiaan Allah. Sudah dikasih tahu, pasti akan diserahkan kepadamu. Pasti berhasil. Kamar lupa kenapa nggak diklik-klik ya dari tadi ya. Tapi Yosua tetap melihat masalah. Temboknya besar. Nah, dari sini teman-teman, kita mau belajar juga. Kita mungkin melihat pelayanan yang kita mau terima ini adalah pelayanan yang mulia, berharga. Kita takut, kita nggak layak. Kita mungkin ngelihat, aduh nanti gimana ngatur waktu, aduh gimana nanti harus bagi fokus, bagi diri, aduh nanti aku nggak punya talenta yang seperti dia, aduh gimana ya kalau ngerjain pelayanan bisa atau enggak. Teman-teman, kita mungkin lebih mendengarkan kekhawatiran kita daripada mendengarkan janji penyertaan Tuhan. Padahal sekali lagi Yeriko akan diserahkan kepadamu. Itu kepastian yang ngomongnya itu siapa sih ya yang nyampein? Allah melalui malaikat. Kalau kalian dimotivasi sama Kamar ya, Sel, Bim, tenang aja pasti bisa. Nanti pasti akan ditemani. Kalian pasti akan berpikir, mana mungkin Kamar bisa nemenin full time. Tidak ada manusia yang bisa setia. Mau nanti Kak Flo bilang, pasti bisa aku akan dukung. Bisa jadi Kak Flo adalah orang yang berseberangan nanti dalam mengerjakan pelayanan. Yang tadinya pendukung mungkin jadi musuh. Artinya dalam pandangan pendapat ya. Tapi teman-teman perhatikan, Tuhan bilang ketahuilah bahwa kau mendengar. Artinya itu yang ngomong, ketahuilah kau mendengar, aku yang ngomong. Manusia bisa berjanji tapi bisa gagal. Manusia bisa bilang aku mendukung tapi dia tidak bisa setia ada. Tapi waktu kita tahu Tuhan yang akan menyertai, dia yang akan memimpin
untuk kita melangkah berani terima pelayanan yang berharga ini, yang kudus ini, teman-teman. Itu bisa dipercaya. Jangan takut kalau teman-teman dengar suara Tuhan ngomong, aku akan menyertai. Tapi kalau teman-teman karena ada dia, pasti enak pelayanan. Itu. Iya, kemarin Kak memotivasi aku. Apapun teman-teman yang teman-teman dengar dari manusia, pasti bisa mengecewakan one day. Tapi kalau Tuhan yang berjanji setia, apa yang mungkin jadi kekhawatiranmu? Tembok-tembok yang apa teman-teman lihat waktu teman-teman mau masuk melangkah untuk berperang, tanda kutip ya, dalam peperangan iman ini, dalam peperangan rohani untuk menerima pelayanan ini. Tapi kalau teman-teman meyakini Tuhan yang berbicara, aku menyertai, apa ketakutanmu? Studi, uang, talenta, nggak bisa, nggak sanggup? No. Kita cuma diminta untuk mau. Kalau mau, pasti kalau Tuhan yang panggil, Tuhan yang akan sertai. Kalau Tuhan yang pilih, Dia yang perlengkapi. Kalau Tuhan yang mau membuka jalannya, teman-teman pasti akan dicukupkan. Nah, satu kisah, saya punya seorang teman, perkantas itu kan ada di seluruh Indonesia. Saat itu kami lagi ada konferensi. Satu mbak namanya Mbak Yul, dia dari Jambi. Mbak Yul menikah dan punya anak, namanya Kamar lupa ya namanya siapa, kayaknya si Cio deh. Nah, Mbak Yul selama 1 minggu di Jakarta konferensi, dan waktu kami sekamar, saya sama Mbak Yul bersama-sama, saya dengar percakapan mereka di setiap malam. Mbak Yul cerita sama Cio. Dan selalu Cio baik di awal ataupun di akhir mengingatkan mamanya, jangan lupa ya, robot apa ya, kayak transformer itu ya, Kamar lupa itu robot-robot apa. Jangan lupa ya, Ma beli. Iya, Nak. Besoknya ditanya lagi, Ma udah dibeli? Iya, Nak. Belum beres. Ma udah dibeli? Iya, Nak. Ma udah dibeli? Jangan lupa. Iya, Mama nggak lupa. Sampai terus ditanya. Hari terakhir, teman-teman, Mbak Yul, kita semua pengen coba MRT. Tapi Mbak Yul memilih nggak ikut pergi karena waktunya mepet. Dia teringat, oh iya, aku mau beli ke pasar baru dulu robot transformer. Aku nanti pulang bisa berabe kalau nggak bawa itu. Si Cio udah bolak-balik nanyain terus, jangan lupa, jangan lupa. Teman-teman, Mbak Yul memilih pergi ke pasar baru, kami semua coba MRT. Seorang ibu berjuang loh untuk memenuhi janjinya kepada anaknya. Kamar baru ingat anaknya, bukan Cio, Enggar. Cio itu mbak yang satu laginya. Enggar. Teman-teman, berjuang loh untuk memenuhi apa yang dijanjikan. Yang itu adalah hal yang diminta oleh anaknya. Dan dia suka memenuhi itu. Jangan khawatir, Nak. Mama nggak lupa. Iya, nggak usah takut. Mama nggak akan lupa. Apalagi Tuhan kalau Dia yang berjanji menyertai. Maukah kita juga belajar untuk beriman dan taat kalau memang Dia berbicara kepadamu, aku memilihmu, aku memanggilmu, aku mau hidupmu. Maukah kita serahkan? Kalau Tuhan bilang, terima, maukah taat? Kalau Tuhan bilang, tidak, kamu mau,
tapi Tuhan nggak minta, ya jangan juga, taatlah. Karena taat itu bukan tentang melakukan yang Tuhan mau. Taat itu adalah tidak melakukan yang Tuhan juga tidak minta. Kalau memang kamu nggak dipanggil, ya jangan memberi diri. Tapi kalau kamu ya jelas, taatlah. Meskipun di dalam ketaatan itu kita punya kekhawatiran dan ketakutan, ada penyertaan Tuhan yang di mana waktu Dia yang berjanji sampai akhir Dia setia. Nah, teman-teman, ini ya tadi bagian yang ketaatan. Bagaimana kemudian kita untuk bisa taat? Oh ya, lo ingetin kamar. Bagaimana kita bisa taat? Dalam bahasa Inggris, kata taat diartikan sebagai obey. Kata ini berasal dari bahasa Latin obediere, to obey. Atau juga ada akar kata yang audre, listen, mendengar. Jadi secara literal, obey atau taat itu dari obediere, artinya mendengar. Akar kata dari obey itu obediere, mendengar. Dari definisi kita mengerti makna dari kalau Tuhan menyertai, aku mau taat. Bagaimana aku bisa taat? Dengar. Kita bisa tarik kesimpulan dari obediere, yaitu taat, keaktifan yang mendengar. Seseorang tuh bisa taat pada perintah yang diminta untuk dia lakukan kalau dia dengar dulu. Nggak mungkin orang itu bisa melakukan dengan sempurna kalau dia nggak dengar. Dalam perikop ini, teman-teman, Yosua dijumpai oleh malaikat Allah. Dan Yosua bilang, apa yang mau engkau katakan? Jadi Yosua mau dengar dulu sebelum dia ngelakuin. Perhatikan, Yosua mendengar sebelum dia mendengar baik-baik, menunggu bahkan Tuhan ngomong, apa yang mau engkau sampaikan, katakan kepada hambamu ini. Dia menyadari itu Tuhan. Pada waktu itu, suara Tuhan itu bisa bicara langsung. Di konsep perjanjian lama ya, melalui malaikat. Dan waktu ngedengar apa teman-teman yang dipesankan? Satu, kamu akan menang. Yeriko akan kalah. Yang kedua, tapi lakukan dengan caranya Allah. Dan kita tadi baca panjang. Kisah ini mungkin juga bukan cerita yang baru buat teman-teman. Tembok Yeriko runtuh karena apa? Orang Israel keliling dengan menyanyi, bersorak-sorak. Bayangkan, tidak diserbu dengan perang. Tidak dihantam dengan meriam. Tidak didatangi dengan pedang. Tapi dikelilingi dengan pujian. Dan itu yang Tuhan minta caranya. Kamu dengar, kamu akan menang, tapi dengan cara yang Allah mau. Yosua mendengar, harus ikuti. Jadi ketaatan selain mendengar itu harus tepat. Dan Yosua lakukan dengan tepat. 6 hari ya, 1 hari pertama 1 keliling, 2 hari, hari kedua 1 keliling, sampai hari ke-7 7 keliling. Dan kamu harus nyanyi, detail. Tadi udah dibacain sama Bima, Mama Michelle. Tabutnya di depan, orang Lewi di depan, imam yang harus di depan, yang ngangkat itu harus orang Lewi, suku-suku mana diatur yang berbaris. Nyanyiannya juga dikasih tahu. Nggak boleh ngomong, nanti baru boleh ngomong. Itu semua detail. Dan Yosua lakukan dengan tepat. Yosua taat pada perintah Tuhan. Setelah dengar
apa yang diperintahkan, Yosua siap melakukan yang tepat. Yosua bisa nggak melakukan dengan caranya? Bisa. Tapi Yosua menunggu. Dia harus ngapain? Itulah yang disebut bergumul. Bergumul itu artinya menunggu suara Tuhan berbicara, mentar. Mau ngapain? Jadi ingat adik-adik, bukan tentang harus jawab ya, bukan tentang harus jawab tidak ya. Tapi kalau ya, sekali lagi itu karena kamu taat. Kalau Tuhan panggil, aku pengennya ini, aku pengennya itu. Kalau Tuhan yang pilih, taatlah. Dengarlah, baru lakukan dengan tepat, akurat. Nah, teman-teman, bagaimana kalau kita kemudian gagal? Yosua melakukannya dengan tepat. Kalau teman-teman gagal, Yosua pernah lihat pemimpin sebelumnya. Musa gagal. Dan Musa karena marah, saat itu disuruh mukulnya sekali, mukul bukitnya berkali-kali sampai akhirnya jadi muncrat. Gara-gara ini ya, minta minum bangsa Israel. Dan teman-teman, gara-gara Musa marah, Tuhan bilang sama Musa, kau tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Yosua ada di sana melihat seniornya. Seniornya gagal. Dan Musa dan Yosua belajar untuk tidak seperti seniornya dalam ketidaktaatannya. Hal-hal yang baik pasti Yosua serap, adopsi. Tapi hal-hal yang gagal dari seniornya, dia nggak mau lakukan. Dia takut tidak sampai kepada janji Tuhan. Nah, teman-teman, Yosua memilih tidak melakukan seperti yang seniornya lakukan. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Yosua ikuti semuanya. Kamar saat itu disuruh ini ya, sama mama itu beli penyedap rasa. Waktu masak, mama Kamar tuh nggak mau masak apa ngulek-ngulek gitu, itu tuh potong-potong tuh urusan kakak. Kalau disuruh-suruh aku mau. Terus satu waktu mama suruh beli apa penyedap rasa ya, Royco yang dia minta, beli Royco ya. Kamar pergi, oke Ma, iya pergi. Tapi yang ada Masako. Royco itu yang warna merah, Masako si kuning. Ya Kamar beli aja. Yang penting kan rasa kerbau lagi, rasa sapi maksudnya. Iya minta lagi masak sop, beli ya yang Royco, iya yang dibelinya Masako. Begitu pulang, kenapa nggak Masako? Kenapa nggak Royco? Loh ini Masako sama-sama, Mak. Lo kan Mama bilangnya yang sedap itu yang Royco. Udah lama sama-sama kok. Enggak lah kau itu ya, kalau disuruh, kenapa? Enggak diturutin, diikutin. Cari yang lebih jauh apa warung sana. Enggak cuman itu tukang sayur. Gue bilang, Mak, jauh. Yang penting kan dibeli, bukan yang penting dibeli, yang penting apa yang sama yang Mama minta. Kau cuman jalan sedikit situ aja kau udah asal main beli yang enggak ku minta. Tetap dibeli sih, tetap aku lakukan, tapi enggak detail. Yang dia minta Royco, yang ku kasih Masako. Nah itu bukan ketaatan. Makanya denger. Mama bilang apa? Kau usahakanlah, berjuanglah. Mungkin mamaku, karena begitu keluar sedikit itu ada tukang-tukang sayur. Nah kalau nggak ada biasanya agak ke belakang. Males saat itu. Ya sudah. Ngomong sama mama, yang penting kan sudah dibeli. Yang mama mau Royco. Itulah ketaatan. Dengar dengan baik, dengarlah dengan aktif, kemudian lakukan dengan detail. Nah, gimana kita mau taat kalau kita nggak dengar suara Tuhan? Di mana kita dengar suara Tuhan? Kalau kau nggak buka Alkitab. Salah satu cara untuk mencari kehendak Tuhan adalah dengan firman. Konfirmasi firman. Itu yang paling mendasar dan utama.
Makanya nanti ke depan setelah ini teman-teman akan didampingi saat teduhnya gimana. Lo kalau disuruh bergumul, disuruh mendoakan, teman-teman nggak baca firman gimana? Mau dengar suara Tuhan? Teman-teman ditanya gimana sejauh ini konfirmasinya? Kayaknya di minggu pertama ini kecenderungannya nggak terima deh Kak. Soalnya kenapa? Soalnya ya nggak ada firman yang ngomong begitu. Padahal nggak dibaca, nggak saat teduh. Atau ada yang saat teduh tapi kayaknya nggak ada yang ngarah-ngarah ngomongin pelayanan deh Kak. Jadi aku jawabnya kayaknya enggak deh Kak. Aku pengen ke himpunan. Aku nanti mau magang Kak. Aku nanti pengen pertukaran pelajar mahasiswa Kak. Aku pengen kayaknya cari kerja sampai. Aduh Kak, aku kayaknya sibuk deh. Benarkah itu yang Tuhan ngomong samamu? Dan benarkah itu yang Tuhan minta untuk kau lakukan dan kau taat, Kak Mar taati? Mari teman-teman lakukan apa yang memang Tuhan minta. Kalau dia minta untuk kau melayaninya, hidup kita itu punya Tuhan, dia minta separuh waktumu disisihkan dari waktu studimu. Di kampus kau dipanggil bukan cuma untuk belajar, ternyata dipanggil untuk melayani Tuhan dan melayani teman-temanmu. Itu pelayanan yang berharga. Kamu berapa lama sih di kampus adik-adik? Paling lama mungkin kalian 2 tahun lagi. Paling cepat setahun lagi, Flo. Itu sebentar. Pelayanan di kampus itu pelayanan yang jangka pendek, sementara. Kamu bisa di gereja sampai seumur hidup, mau mati pun di situ, gereja. Ya kalau Tuhan panggil, mari taat. Bagaimana taat? Dengar dia ngomong apa, lewat firman, lewat waktu-waktu teduhmu. Kiranya teman-teman ditolong dalam bagian ini. Pertama, untuk kita bergumul menemukan kehendak Tuhan, bukalah firman-Nya. Di sana kau akan dengar dia ngomong dengan janji kesetiaannya, dengan konfirmasi apa yang dia mau untuk kau lakukan. Tapi taat jangan karena takut dihukum, tapi taatlah karena kasih. Teman-teman taat bukan karena teman-teman pamrih. Tuhan sudah melakukan kepadaku hal yang besar, menyelamatkanku, ya aku juga mau taat. Enggak gitu. Bukan taat yang pamrih, bukan taat yang karena takut, tapi karena yang kasih. Saat Mama bilang waktu dia minta untuk Kamar berhenti ya, main basket, Kamar kayak udahlah main basket aja gitu. Tapi waktu Mama bilang sudah cukup itu main basket, udah kuliah dari SMP kau main basket, sudahlah. Setiap pulang main basket Mama tuh kayak enggak, ya ribut terus lah gitu. Sampai di titik kayak ya udah, kalau Mama minta aku nggak main basket, ya udah aku nggak main basket. Ya karena aku mengasihi mamaku gitu. Udah cukup kali ya main basket ini. Terus PKK aku tanya, kamu mau jadi atlet atau mau jadi apa? Aku bukan mau jadi atlet, Kak. Cukup. Kau bisa olahraga, tapi kalau kau klub sampai nggak gereja, sampai hari Sabtu kau nggak ikut youth, nggak pernah di rumah, gitu. Kau mau terus berantem sama mamamu gara-gara kau mempertahankan hobimu semata-mata, keegoisanmu. Kamar belajar untuk oke, aku mau tinggalin basket selesai gitu ya karena aku mengasihi mamaku, nggak mau ribut. Nah itu teman-teman. Kamar akhirnya berhenti nguber karena bukan celaka, takut celaka, bukan. Saya berhenti nguber karena saya tanya sama Tuhan, apakah Tuhan nggak mau aku nguber? Apakah Tuhan nggak mau aku punya uang lewat kerja ngojek?
kenapa selama pakai motor nggak pernah kecelakaan, ini kok celaka 2 kali ditabrak, dan itu sedang berhenti loh. Bukan lagi jalan, lagi berhenti. Diserempet, ditabrak dari belakang, dari samping pertama, dari belakang kedua. Dan itu hancur, luka. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, apakah memang kau nggak mau aku ngelakuin ini? Dan teman-teman kamar memutuskan, sudahlah, nggak nguber lagi. Seminggu setelah nggak nguber, uang sudah menipis. Sisa-sisa puluhan ribu dari hasil nguber. Datang satu WA, Mar, kau nggak perlu ngojek. Gajimu akan dibayar oleh kantor Jakarta. Kamaria kan kantor Banten ya. Gajimu akan dibayar sama kantor Jakarta. Selama kau studi, kau ditunjang oleh kantor Jakarta. Dan kau nggak dicicil. Wah, waktu kamar taat, bener loh. Seminggu pemimpin pusat kamar, kan kalau perkantas itu ada yang otonomi, ada yang pusatnya ya, WA itu. Kami memutuskan untuk menolongmu. Teman-teman tahu, kamar nggak ada ngomong help me sama mereka. Mereka tuh ternyata melihat status. Kalau kamar lagi nguber pertama kali, saya bikin orderan pertama. Teman-teman tahu siapa yang order? Mindo. Kamar bilang sama Mindo, Dek, aku nguber. Aku nangis ngomong begitu. Dek, aku nguber. Ya udah Kak, semangat. Mungkin ini jalannya. Siapa yang mau makan dia harus kerja. Kemarin masa minta-minta, masa nggak makan, jadi kerja. Jadi Mindo mendukung aja, kalau itu pilihan kakak, ya udah dukung. Singkat cerita teman-teman, aku bilang sama dia, orang pertama yang harus ngorder harus kau Dek. Iya, dicoba titik-titiknya. Kak masuk Kak, Kak masuk Kak. Dapat Kak. Dicoba berkali-kali di cancel sampai Kak dapat Kakak. Oke. Terus saya foto, saya share di WA story. Ternyata dibaca oleh beberapa teman. Dan ada yang berinisiatif untuk memikirkan gimana kehidupan saya selama 3 tahun studi. Teman-teman, kamar masih makan Indomie kok. Saya juga nggak jajan. Kamar juga susah beli buku. Kamar harus berbagi sama Mindo. Kadang saya minjam sama adik. Kadang saya minta sama kakak. Bahkan juga saya harus mengesampingkan malu saya minta, Mak, pinjam dulu uangnya. Tapi Tuhan yang janji, Tuhan yang setia, tepatin. Bagianku taat. Tuhan nggak minta aku untuk nguber. Tuhan mintanya kau studi, belajar, bukan nguber. Siapa suruh nguber? Celaka kan? Dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi teladan dari ketaatan. Tuhan Yesus melakukan dengan sempurna karyanya dan didemonstrasikan di atas kayu salib. Dan saya belajar untuk menaati. Tuhan punya misinya dan dia selesai. Saya punya misi. Misi saya saat itu adalah saya harus selesai studi. Karena kamar dibeasiswain. Kamar harus belajar teologi untuk melayani kampus-kampus. 2016 sampai 2019, saya pikir saya tidak akan bisa selesai. Tapi ternyata Allah, Tuhan izinkan saya selesai. Dan teman-teman tahu, kamar itu selama 3 tahun bayar sekolahnya 120 juta mencicil. Siapa yang Kamaria pinjam? Maaf ya, sebentar. Siapa yang saya pinjami uangnya? Orang dermawan itu yang mau dipinjam setiap 5 bulan sekali saya pinjam 20 juta, saya pinjam 20 juta. Dialah mamaku. Seorang janda yang nggak punya penghasilan, tapi dia punya simpanan sedikit dari warisan bapak. Jangan, nggak usah kau nguber,
Nggak usah kau ojek online. Pakailah uang mama ini. Dia kasih ATM-nya. Pakailah seperlumu. Dan setiap 5 bulan sekali saya menangis, saya tarik 20 juta. Saya transfer ke kampus. Dan kamar cicil setiap bulan dari tunjangan Perkantas Jakarta. Susah sekali hidup 3 tahun itu. Tapi teman-teman tahu, hari saya sidang, besoknya kamar bisa lunasi utang 120 juta. Tuhan setia. Bagian kamar adalah, ya kalau dia yang panggil saya sekolah, saya beriman. Ya saya taat aja melangkah. Tapi dalam prosesnya saya punya kekhawatiran tentang pemeliharaan hidup. Ada ini, ada itu. Belum lagi pergumulan mau menikah, tapi kok begini. Tesis juga terlalu menekan. Wah teman-teman, saat itu kayaknya saya pertama kali stres, depresi. Karena tesis ya, ditambah nggak punya duit. Tapi waktu Tuhan bilang, jangan lakukan itu, saya taat. Lakukan ini, saya taat. Apa yang menuntun? Firman. Dan bagaimana saya bisa tahu? Lewat Roh Kudus. Ada damai sejahtera. Waktu kamar ngambil Uber, itu rasanya nggak damai sejahtera. Makanya 2 bulan selesai. Waktu ngambil studi, berat ninggalin keluarga, ngekos di Jakarta. Tapi ya ini panggilan Tuhan, kamar melangkah. Dan Tuhan pimpin. Mari belajar untuk kekhawatiran. Tapi kalau Tuhan yang panggil, maukah taat? Iya karena taat, tidak karena taat. Tuhan gak minta kita ini itu seperti Tuhan panggil Yosua, Tuhan gak minta ini itu. Oke. Sorry, sinyalnya hilang. Mari taat, mari percaya beriman, Tuhan akan memimpin teman-teman ngerti kehendak Tuhan yang benar dan yang sempurna. Minta flow untuk menutup dalam doa, merespon firman lewat doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak mengucap syukur buat apa yang Bapak sampaikan kepada setiap kami pada hari ini. Yang menyadari bahwa kami masih sangat-sangat belajar bagaimana supaya setiap hal yang kami pertimbangkan atau kami gumulkan, bagaimana supaya Allah terlibat di dalamnya. Ya Bapak, kami juga menyadari kalau kami sangat jauh dari kesempurnaan ataupun dari kemantapan dalam bergumul itu. Kami tidak tahu bagaimana caranya bergumul. Tapi lewat firman yang Tuhan berikan, sedikit demi sedikit kiranya hati kami mulai terbuka, melihat firman Allah sebagai suatu konfirmasi yang perlu kami temui dan perlu kami nanti dan juga kami doakan. Sehingga masa-masa konfirmasi bukanlah menjadi waktu-waktu kosong kami berpikir secara pribadi saja, melainkan kami menggunakan waktu itu sungguh-sungguh bergumul dengan Tuhan. Apakah memang menjadi pengurus itu adalah panggilan Tuhan,
atau panggilan kami mungkin di bagian lain. Ya Bapa, teguhkanlah hati setiap kami, dan kami juga tahu kalau kami orang-orang yang tidak taat. Untuk itu, Tuhanlah yang memberi kemampuan untuk bisa terus konsisten dan taat, mencari konfirmasi dari hari ke hari, mengumpulkan konfirmasi-konfirmasi itu, termasuk juga Tuhan menguatkan kami lewat suara hati. Terima kasih ya Bapak, menyerahkan juga teman-teman calon pengurus yang sedang bergumul, kiranya pendampingan dari tim hanyalah pendampingan secara fisik, namun kiranya Tuhan yang mendampingi setiap teman-teman adik-adik kami dalam bergumul. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya hanya dalam tangan. Haleluya, amin. Oke. Thank you Kak Maria buat firman yang udah di-share-kan. Teman-teman bersyukur kalau kita boleh sama-sama belajar, diajak memandang bahwa bahan saat teduh ataupun firman itu tuh bukan hal yang hanya dibaca saja, tapi itu salah satu media kita juga bisa menjaga relasi dengan Tuhan. Dan semoga dalam waktu-waktu yang ada, teman-teman dimampukan untuk bisa mendapatkan konfirmasi, ya ataupun tidak, itu tidak masalah, yang penting adalah teman-teman diajak untuk berproses, bergumul, belajar di sana. Untuk itu teman-teman, mari kita meresponi firman yang telah kita terima dengan menyanyikan lagu Jejakmu Tuhan. Tuhan sungguh sempurna, sering ku tak mengerti jalan-jalan Tuhan di belantara yang gelap, tanpa sedih namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna, ajarku memahami semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna, ajarku memahami semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua
hidupku, puaskan hatimu. Bagimu sepenuh hati mengamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Minta Kak Maria untuk menutup kita dalam doa. Mari kita berdoa menutup pembinaan kita malam hari ini. Menjadi orang-orang yang sudah Tuhan tebus, hidup kami bukanlah milik kami lagi, melainkan juga hidup kami adalah miliknya Tuhan, kepunyaannya Tuhan, sehingga di dalam setiap hal ke depan, hidup kami tidak bisa kami yang mengaturnya sesuka kami. Kami harus belajar bertanya kepada Tuhan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Itu menjadi respon kami sebagai seorang murid. Bagaimana hidup kami mau dipimpin oleh Tuhan, kami belajar untuk bertanya dalam setiap hal yang Tuhan mau kerjakan dalam kami, atau yang kami mau Tuhan minta untuk lakukan, biarlah itu di dalam bagian kami mendengar Tuhan meminta, dan kami lakukan dengan ketaatan, dengan iman percaya, melakukan ketaatan itu dengan sandaran kesetiaan Tuhan. Kiranya juga di dalam bagian pembinaan pertama, kami akan mulai bergumul bertanya kepada Tuhan, biarlah kami mendengar suara Tuhan, dan biarlah kami ketika mendengar Tuhan berbicara, ya atau tidak, kami mau taat dan mau beriman kalau Tuhan yang panggil. Teman-teman, jika saat ini kamu belum mengerti kehendak dan apa yang Allah mau untuk kamu kerjakan, pergilah dan masuklah ke dalam kamarmu, berdoalah, dan bacalah Alkitabmu. Mungkin di sana sekali lagi apa yang Ia katakan kepadamu. Tetapi jangan lupa, mohonkan pengampunan dosa-dosamu, karena di tempat kau berdoa, itu tempat yang kudus. Dan biarlah dosa-dosa tidak menjadi penghalang doa-doa kita. Dan biarlah ketika lutut kita berlutut, Tuhan mau menyapa kita, menyatakan apa yang Dia mau. Karena itu biarlah kita diteguhkan oleh firman-Nya ke depan untuk bisa memilih apa yang mau Tuhan kehendaki lewat pelayanan kepengurusan PMK UPJ ini. Kami bersyukur berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Kak Maria dan teman-teman semua buat hari ini. Pembinaan 1 kita sudah selesai. Mungkin ada sedikit pengumuman untuk maaf juga karena kita telat dari rundown. Sepertinya kita emang harus rombak. Kemungkinan di minggu depan akan ada penambahan waktu karena ternyata kalau 1,5 jam kayaknya ini ya kurang oke gitu. Apalagi kalau kita nanti mau offline. Nah, nanti ceritanya teman-teman, kita bakal ada rencana ada pembinaan offline juga, tapi nggak di minggu depan. Rencananya 2 minggu lagi gitu. Jadi teman-teman udah bisa prepare. Untuk minggu depan rencananya masih online kalau belum berubah. Macet ya jaringan saya ya. Tes. Macet ya jaringan aku. Enggak. Oh enggak, oke, baiklah. Yaitu nanti, tuh kan lupa ngomong apa. Jadi nanti di minggu depan kita bakal melihat kayak kenapa sih harus pelayanan mahasiswa, kenapa banget pelayanan mahasiswa ini jadi penting dan harus mendapat dan perlu mendapat perhatian dari kita. Kenapa harus susah-susah ada pengurus yang harus saat teduh lah, harus bergumul lah sebegitu alotnya hanya untuk melayani di PMK.
Nah, itu akan dibukakan di minggu depan. Jadi teman-teman silakan cari waktu-waktu, menyiapkan waktunya secara kondusif. Harapannya udah benar-benar full siap, ready semua di tempat masing-masing seperti itu. Nah, untuk teman-teman semua, kita kondisinya beda-beda ya pasti. Ada yang anak-anak yang udah jadi pengurus udah dapat gambaran kira-kira bergumulnya harus bagaimana, setiap hari harus rutin apa, rutin sate segala macam. Tapi buat adik-adik khususnya pasti ini jadi perjalanan panjang juga. Cuman di sini kita sama-sama belajar, jadi yang kita kejar tuh bukan kesempurnaan. Tapi kembali lagi kalau adik-adik di-sharingkan jadi pengurus, ya yang kita inginkan adalah pertumbuhan kalian secara pribadi terlebih dahulu. Jadi semoga teman-teman semua bisa memanfaatkan waktu bergumul ini untuk benar-benar bangun relasi lagi sama Tuhan, bangun disiplin-disiplin rohaninya, dan kita juga menghimbau, nanti akan ada follow up gitu dari generasi sendiri, kita menghimbau buat teman-teman adik-adik bisa secara rutin membaca saat teduh atau Bible reading. Nah gitu, biasanya kalau yang pengurus sebelumnya itu kalau dihimbaunya itu pagi saat teduh, malamnya Bible reading. Tapi kalau teman-teman merasa belum pernah sekonsisten itu, belum pernah berhasil sekonsisten itu, dan mau belajar dari kecil dulu, hal-hal kecil, ya kalau mau saat teduh misalnya, Kak follow up aku 2 hari sekali deh, aku saat teduhnya 2 hari sekali aja, atau 3 hari sekali, is okay, cuman teman-teman komit, asalkan teman-teman komit. Jadi gitu ya, teman-teman sekarang PR-nya menggumulkan kira-kira akan menjalankan disiplin rohaninya, proses bergumulnya itu sanggupnya berapa lama sekali gitu, sanggupkah setiap hari atau teman-teman menyanggupi kayaknya 3 hari sekali dulu Kak, oke aku sate rutin kayak gitu. Untuk bahasa teduh bisa banyak banget sumber yang biasa dipakai, paling banyak dipakai itu biasanya warung sate kamu karena itu setiap hari, atau sabda. Nah, nanti kita coba share link ya ke grup. Tapi again, itu teman-teman diberi kebebasan untuk bisa menggumulkan. Kalau bingung, feel free banget untuk tanya-tanya. Kita juga paham banget adik-adik lagi berproses. Jadi semangat, semoga ini jadi proses yang penuh sukacita karena kalian belajar banyak hal. Kita semua belajar banyak hal. Kami belajar mendampingi, adik-adik juga belajar untuk gimana sih caranya supaya aku bisa bangun relasi yang baik gitu dengan Tuhan. Begitu. Oke, itu aja untuk malam ini. Boleh kita screenshot dulu kali ya, foto bareng ya. Kapan lagi foto via Zoom? Yuk. Bolehlah on cam dulu. Bisa lagi nyetir, guys. Oke. Udah ya. Siap-siap? Udah? 1, 2, 3. Lagi. Yang kenapa sih kalau nge-Zoom itu kaku banget? Boleh nggak agak? Ya, coba. Gitu kayak John, nggak usah kaku John. Ayo. 1, 2, 3. Oke, yeay. Terima kasih all. Dadah, kasih. Thank you ya. Selamat bergumul. Dadah, selamat bergumul. Dadah. Nah. Oh. Nah. Dadah. Dadah.